Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Wina dari kelas P2K Akuntansi semester 7 dengan NIM 18622010295. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 4. Yuk kita simak videonya. Materi dari kelompok 4 yaitu pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. 1. Apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu, kinerja industri manufaktur di Indonesia dinilai semakin produktif dan kompetitif terlihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan produksi industri manufaktur besar dan sedang atau IBS pada kuartal 1 per 2019 naik 4,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Tangerang Ekbis Sindonewscom, Sabtu 1 Juni 2019 pada jam 11:17 waktu Indonesia bagian Barat. Research gap. Semakin berkembangnya dunia usaha, maka persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain semakin meningkat dan semakin ketat. Seiring berjalannya waktu, umumnya suatu perusahaan memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Hal ini guna untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Fenomena PT SAAT Nusa Persada Tbk atau PTSN didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektrik pertama BI pada tahun 2007 berdasarkan data indeks harga saham gabungan atau IHSG selama 29 April sampai 3 Mei 2019. PT SN masuk dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi Rp 760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang tahun 2019, harga saham PTSN meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di BI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dan sebelumnya nol menjadi Rp 7,9 miliar. Karena perseroan baru saja mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan maksimum Rp 75 miliar. Menurut berita dari Tangerang CNBC Indonesia.com pada Sabtu tanggal 1 Juni 2019. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan jelas. 2. Jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada economic performance adalah kinerja perusahaan secara relatif atau berubah-ubah dari tahun ke tahun. Dalam suatu industri sejenis, industri yang bergerak dalam usaha yang sama yang ditandai dengan return tahunan perusahaan tersebut menurut Yoga, Sunario, dan Wardani pada tahun 2019. Yang kedua ada corporate social responsibility adalah komitmen usaha yang bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas menurut Pramana dan Yana pada tahun 2016. Yang ketiga, menurut Karimi, Somers, dan Bhattacharya pada tahun 2007 dalam jurnalnya mengatakan IT capability refers to a firm ability to edit system meeting business need to develop this system in a cost-effective manner and to provide long-term maintenance and support for the system.
4. Ada kinerja unggul adalah semua tentang menyediakan layanan berkualitas dan alat yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar pertama kali. Kinerja yang unggul memiliki arti yang jelas. Ini adalah kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas tinggi dengan meningkatkan laba seiring waktu. Menurut Dubey et al. Pada tahun 2012. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas memaparkan artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. 3. Apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Ada economic performance suatu perusahaan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan atau financial health. Di dalam penelitian ini, ukuran kinerja yang digunakan adalah kinerja saham yang diukur dengan return saham atau capital market based measure. Return merupakan keuntungan yang dapat dari proses investasi yang dapat digunakan untuk memotivasi investor dalam berinvestasi. Juga menggambarkan evaluasi investor tentang kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan di masa depan dibandingkan masa lalu. Menurut Wulandari dan Hidayah pada tahun 2016, kritik peneliti tidak menjelaskan dengan jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi atau pengantar penelitian. Keempat, ada research question atau rumusan masalah. Yang satu, apakah pengertian dari teori sinyal, teori legitimasi, teori stewardship, economic performance, corporate social responsibility, IT capabilities, superior performance. 2. Apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance? 3. Apakah IT capabilities berpengaruh dengan economic performance? 4. Apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance? Kritik, peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya rumusan masalah jelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Rumusan masalah yang disajikan ialah hasil penelitian dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. 5. Apa tujuan penelitian ini? Yang pertama ada mengetahui pengertian dari teori sinyal, teori legitimasi, teori stewardship, economic performance, corporate social responsibility, IT capability, superior performance. 2. Untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap economic performance. 3. Untuk mengetahui pengaruh IT capabilities. 4. Untuk mengetahui pengaruh superior performance. Kritik, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. 6. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Pertama, studi ini berfokus pada penjelasan pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance pada industri manufaktur dalam kinerja perusahaan. 2. Peran corporate social responsibility dalam kinerja ekonomi perusahaan. 3. Peran IT capabilities dalam kinerja ekonomi perusahaan. 4. Peran superior performance dalam kinerja ekonomi perusahaan. Kritik, peneliti sudah cukup jelas memaparkan kontribusi dalam penelitian ini. 7. Apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? 1. Ada teori sinyal, signaling theory. 2. Teori legitimasi. 3. Teori stewardship. Kritik, peneliti sudah menjelaskan secara eksplisit serta dapat ditarik keterkaitannya dengan judul penelitian. 8. Jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama ada teori sinyal. Peneliti ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya, yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah dari laporan tahunan perusahaannya. 2. Teori legitimasi. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontrak sosial. 3. Teori stewardship. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang berpedoman dengan pentingnya peran manajer
untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di saat kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan dan probabilitas. Kritik, peneliti sudah menjelaskan keterkaitan hubungan game teori dengan penelitian yang dilakukan. 9. Buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini ada Corporate Social Responsibility atau X1, IT Capabilities X2, Superior Performance X3, dan Economics Performance yaitu Y. Kritik, peneliti tidak menampilkan kerangka konseptual dari penelitian ini. Kerangka yang dibuat adalah hasil dari penelaah reviewer terkait penelitian ini. 10. Apakah hipotesis penelitiannya? H1 yaitu Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Economics Performance. H2 yaitu IT Capabilities berpengaruh positif terhadap Economics Performance. H3 yaitu Superior Performance berpengaruh positif terhadap Economics Performance. Kritik, hasil penelitian ini membuktikan bahwa Corporate Social Responsibility terbukti secara empiris memiliki pengaruh positif terhadap Economics Performance. 2. Hasil penelitian membuktikan bahwa IT Capabilities terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap Economics Performance. 3. Hasil penelitian membuktikan bahwa Superior Performance terbukti secara empiris memiliki pengaruh positif terhadap Economics Performance. 11. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. A. Ada rancangan penelitian, data deret waktu atau time series, dan deret lintang cross section. Kritik, peneliti tidak menampilkan rancangan peneliti secara jelas. Penelitian ini menggunakan path analysis atau analisis jalur dalam rancangan penelitiannya. B. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Ada kecerdasan emosional atau kuesioner, kecerdasan intelektual atau sama dengan kuesioner, tax avoidance sama dengan tarif pajak aktual sampai tarif legal tax, kualitas pengungkapkan sama dengan indeks 0 sampai 100 kinerja keuangan sama dengan Tobin's Q ratio. Kritik, peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait kuesioner. Seharusnya ditampilkan indikator apabila data yang bersumber dari kuesioner. C. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposing sampling. Kritik, peneliti kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Harusnya peneliti menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel. D. Unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018, jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. E. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data tapi secara implisit. F. Uji kelayakan model. Yang pertama ada regresi data panel, 2 ada uji hipotesis. G. Metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik yaitu eFuse. 12. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. EF 6,295934 ditambah CSR 3,693216 dikurang ITC 0,9874170 dan ditambah SP 0,405109 ditambah EIT. 13. Jelaskan pembahasan hasil penelitian, ada statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan tidak terbukti dan pembahasannya. Ada A, yaitu statistik deskriptif. Peneliti sudah jelas menampilkan data penelitian. B. Hasil uji kelayakan model.
Peneliti menampilkan uji kelayakan model dalam penelitiannya. C. Uji hipotesis. Yang pertama ada uji F. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa F statistik yaitu 11,590,546 lebih besar daripada F tabel sama dengan 2,72000 dan nilai probability atau F statistik yaitu 0,00002 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. 2. Ada adjusted R-squared atau koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjusted R-squared sebesar 0,28616, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan ekonomi performance dapat dijelaskan oleh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance sebesar 28,7%. Sementara sisanya 7,13% dijelaskan oleh tidak diteliti dalam penelitian ini. 14. Apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya? Yang A ada kesimpulan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Penelitian ini mengungkapkan 18 sampel perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Ada hasil penelitian ini menunjukkan T statistik atau CSR sama dengan 3,589594 lebih besar dari T tabel 1,66488 dan nilai probability yaitu 0,006 lebih besar daripada 0,05, maka HI diterima. Artinya variabel Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas dan dengan performance-nya. CSR dapat memberi manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga probabilities perusahaan meningkat. Ada B, hasil penelitian ini menunjukkan tes statistik IT Capabilities yaitu 1,436303 lebih besar dari T tabel yaitu 1,66488 dan nilai probability-nya 0,1550 lebih besar daripada 0,05, maka H2 ditolak. Artinya variabel IT Capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dikarenakan perusahaan yang diteliti belum terlalu fokus dalam IT dan banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya IT. Yang C, hasil penelitian ini menunjukkan tes statistik superior performance yaitu 3,862263 itu lebih besar daripada T tabel yaitu 1,66488 dan nilai probability-nya 0,0002 itu lebih kurang dari 0,05, maka H3 diterima. Artinya, variabel superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki superior performance akan menciptakan keunggulan kompetitif yang secara otomatis dengan segala performanya akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Sekian informasi yang bisa saya dapat sampaikan dari presentasi kelompok 4. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.